Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa selenggarakan acara pengajian malam Rabu. Pengajian rutin yang kita selenggarakan, dan pada malam ini insya Allah sengaja kita akan kaji surat Al-Isra. Ini tahun lalu juga sudah kita kaji, bahkan tahun lalu dalam format yang lebih luas, ya, dalam format yang bentuk kajian khusus tafsir surat Al-Isra. Ya. Tapi hari ini kita sekedar untuk mengingat kembali ada budaya yang kalau disebut bagus ya bagus, ya, karena ini merupakan syiar Islam. Tapi disebut kurang bagus juga kurang bagus karena mendegradasi ke sucian, keluar biasaan dan kehebatan peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Jadi Isra Mi'raj dijadikan hari libur dan kemudian menjadi seolah-olah itu sebagai sebuah hari besar Islam dalam pengertian hari besar Islam. Padahal tanggal peristiwa Isra Mi'raj sendiri sebenarnya masih didiskusikan ini. Jadi yang benar itu tanggal 27 Rajab atau tanggal berapa dan seterusnya, nanti bisa dicek kembali. Misalnya kita pahami maksud, tapi sudah menjadi ketetapan hukum secara nasional bahwa Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Oke lah, apa-apa nggak masalah itu, kita ambil hikmahnya. Tetapi jangan kemudian kita tergelincir, ya, pada pengagungan hari yang kemudian tidak tepat. Ya. Jadi akhirnya orang tahu Isra Mi'raj itu hari libur, dan karena hari libur maka itu hari bersenang-senang, hari tidak ada kerjaan, dan hari pelesiran atau hari-hari berpisah. Dan itulah makna dari Isra. Ya. Kalaupun ada kemudian peringatan-peringatan itu sedang ceramah di masjid, dan ceramah itu pun juga tidak menyentuh nilai-nilai yang dibawa oleh Isra Mi'raj itu sendiri. Kalau mau menyentuh itu sekedar di sana ada sholat, di sana ada sholat. Tidak ada yang salah dalam konteks nilai, tetapi dari sisi tuntutan keadaan dan dari sisi problema yang dihadapi umat, maka peringatan-peringatan seperti itu menjadi ibarat embun di padang pasir. Dia mungkin memberikan makna kalau seandainya itu bagi seekor semut, tetapi dia di tengah lautan makhluk yang ada di padang pasir, apa artinya sebatas embun? Dan agama terhadap umat Islam dan problematika yang dihadapi umat Islam ini terlalu sangat kita sederhanakan jika kita obati dengan semacam peringatan-peringatan. Pada momentum ini kita sengaja kembali mengkaji persoalan ini karena memang ini adalah peristiwa yang luar biasa, dan saya tidak pada Isra Mi'raj, tapi pada surat Al-Isra. Kenapa mesti ada surat Al-Isra? Kenapa mesti ada peristiwa Isra? Dan apa hubungannya dengan peristiwa ini? Dan inilah barangkali yang paling pokok untuk kita pahami. Kajian surat Al-Isra ini, ya, saya sampaikan berulang-ulang setiap mengkaji masalah ini. Ini agak tidak lazim dalam pengertian, ya, kitab-kitab tafsir klasik yang selalu dijadikan rujukan umat ini tidak pernah menyentuh persoalan ini. Mengapa? Ya, karena Imam Ibnu Katsir sendiri sebagai penulis kitab tafsir Al-Quran yang dianggap
paling komprehensif di antara kitab-kitab klasik yang tentang tafsir Al-Quran, paling modern di antara kitab klasik tentang Al-Quran, dan itu dirujuk oleh paling banyak umat. Itu tidak mengangkat persoalan ini secara signifikan, bahkan mohon maaf dengan sudut pandang yang dalam tanda kutip kurang tepat. Ini bukan saya berkasir, saya bukan berkapasitasnya. Ya, Ibnu Katsir itu profesornya para profesor. Kalau saya ini pembelajar. Karena zamannya berbeda, persoalannya berbeda, sehingga apa yang kebetulan hari ini kita kaji di lingkungan strategis sosial budaya dan keberagaman umat anak bangsa yang ada sekarang, itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman beliau. Wabil khusus terkait dengan Qadiyatul Aqsa, Qadiyah Masjidil Aqsa. Ketika Imam Ibnu Katsir menulis persoalan ini, itu sudah selesai. Jadi nggak ada problemnya berarti. Bahkan ketika beliau menafsirkan bahwa nanti di babnya tentang bagaimana Bani Israel itu didaya, kemudian dihancurkan untuk pertama kalinya, kemudian didaya lagi, dihancurkan lagi. Maka didaya dan kemudian dihancurkan pertama kali itu ditafsirkan sebagai didayanya di zaman Nebukadnezar, ya, Babilonia. Karena itu zaman itu Bani Israel juga sempat didaya dan kemudian diusir oleh Nebukadnezar secara luar biasa. Dan itulah dianggap sebagai peristiwa pertama. Dan kemudian apa yang terjadi pada zaman Nabi dianggap sebagai peristiwa yang kedua. Padahal setelah berlalu sekian abad perjalanan waktu, ternyata terbukti bahwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW itu bukan yang kedua, tapi justru adalah yang pertama. Yang kedua belum terjadi. Apa yang terjadi dengan dunia dan seterusnya? Itu adalah dinamika yang tidak dimaksudkan oleh ini nanti. Baik, kita baca saja dan kita kaji nanti. Ini waktu kita terbatas. Semoga ini minimal 2 jam kita kaji. Kita akan kaji surah Al-Isra ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Ayat 1 sampai ayat 10. Anda bacakan dulu ayat 9-10, baru nanti ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati yaqwa wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati 'adna lahum 'adzaban alima. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk pada sesuatu yang lebih lurus. Petunjuk itu banyak. Ya, kata Imam Al-Marawi, Huda, petunjuk Allah Ta'ala itu dari yang fisia, ya, mata, telinga, hidung, dan panca indera, ini juga petunjuk dari Allah Ta'ala. Akal pikiran juga petunjuk dari Allah Ta'ala. Diturunkannya Nabi juga petunjuk dari Allah SWT. Tetapi ada petunjuk yang mengatasi itu semua, mengatasi segala pikiran manusia, mengatasi segala perasaan manusia, apalagi atas indera manusia. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran mesti ditempatkan di atas segala pikiran siapapun, apalagi pikiran orang-orang kafir. Dan banyak orang terbalik-balik. Ya, pikiran orang kafir dijadikan sebagai referensi, Al-Quran sebagai pembenaran. Katanya itu masih penting, masih mencari pembenaran di Al-Quran. Ya, ada yang sama sekali tidak menolak Al-Quran, sudah cukup dengan pikiran orang-orang kafir, konsep-konsep dalam orang kafir untuk menyelesaikan seluruh persoalan kemanusiaan, ekonomi, politik, sosial, budaya, merujuk pada buku-bukunya orang kafir. Nah ini kan kesesatan yang nyata. Ini dolal mubina ya. Tapi ya itulah yang terjadi. Orang melupakan Quran, disangka Quran itu enggak
membicarakan tentang ekonomi. Di saat Quran juga membicarakan tentang politik, tentang negara dan sebagainya. Ini kesombongan ya. Makanya nanti disambung di ayat berikutnya. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada sesuatu yang lebih lurus. Wa yubasyshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat, dan memberi kabar gembira kepada orang beriman yang beramal saleh anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, yaitu surga dan di akhirat selain di dunia. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati, dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami siapkan bagi mereka, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih, yaitu neraka. Ini semua sudah tahu, tidak perlu kita kaji yang dalam. Tapi kita kembali ke ayat satunya lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi masuciya Allah Ta'ala asra yang telah memperjalankan, ya asra itu berjalan di mana yang asra memperjalankannya dia beri terhadap hambanya lailan pada malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang masjidil aqsa itu kami barakahi sekelilingnya. Jadi berdasarkan atas nas Allah Subhanahu wa taala bahwa sekeliling Masjidil Aqsa, yaitu bumi Palestina, menurut para ulama, bahkan menurut para ulama yang lain itu bukan hanya bumi Palestina, tapi seluruh bumi Syam. Palestina, ya, kemudian Sinai, kemudian Yordania, Lebanon, Syria, itu semua masuk wilayah Syam. Ya, dan itulah yang dibawakan. Haulahu ini tidak ada batasan pastinya. Sekitar Masjidil Aqsa itu mana? Apakah hanya Palestina? Tapi yang jelas keberkahan Palestina itu nanti ada kajian tersendiri. Bahwa itu adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nabi-nabi turun di situ. Jadi seluruh nabi-nabi dari Bani Israil itu turun di Palestina. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada penduduknya keistimewaan luar biasa. Ya kita nggak perlu mengkaji tentang barokahnya, tapi kita yakin bahwa tidak ada bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia termasuk bumi yang orang mukmin dianjurkan, disunahkan untuk menziarahinya. La tasbihu illa ta'ala fi masajid ila masjidil haram wa masjidil hadza wa masjidil aqsa. Ya, dan banyak yang bisa. Innahu huwas samiul basir. Liyuriyahu min ayatina, agar dengan memperjalankan hambanya pada malam hari ini, ya, liyuriyahu, kami memberikan tahu, memberitahukan, membukakan mata, ya, orang-orang min ayatina terhadap sebagian di antara tanda-tanda kekuasaan. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini sudah banyak dibahas, tidak perlu kita perdalam. Saya hanya ingin menekankan di ayat ini kaitan antara Isra dan surat ini. Ini disebut surat Al-Isra karena dimulai dengan kata-kata asra, subhanalladzi asra. Tetapi surat ini juga disebut dengan surat Bani Israil. Ya, betul. Kalau buka itu akan ketemu hadis-hadisnya bahwa ayat surat ini juga disebut dengan surat Bani Israil. Mengapa disebut surat Bani Israil? Karena tidak lama setelah itu membahas tentang Bani Israil dengan pembahasan puncak. Sebenarnya pembahasan tentang Bani Israil itu tidak dimulai atau tidak hanya di surat Al-Isra atau surat Bani Israil, tapi mulai dari Al-Fatihah. Sejak kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka di situ sudah disinggung-singgung tentang
Bani Israel. Nanti kemudian masuk Al-Baqarah ayat hitungan belasan itu sudah masuk ke Bani Israel sampai ayat 40-an. Kemudian nanti di pertengahan Al-Baqarah juga banyak disebut Bani Israel. Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, ya, sampai Al-Anfal, At-Taubah, Yunus dan seterusnya nanti. Bukan kapten surat nanti sampai Al-Isra di puncaknya. Semua membahas Bani Israel dan kemudian di setelah surat Al-Isra juga masih membahas Bani Israel. Dan Bani Israel merupakan umat yang paling banyak dibahas oleh Allah dalam Al-Quran. Cari nggak ada ya yang lebih banyak dibahas selain Bani Israel. Ada apa dengan Bani Israel? Mengapa begitu luar biasanya Bani Israel? Dan dari 25 Nabi dan Rasul itu lebih dari separuh adalah orang-orang Bani Israel. Coba dihitung. Boleh dari mana? Yang pertama Yakub. Israel itu nama lain dari Yakub. Ya, sudah mulai. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, ya, Ismail, Ishak, Yakub. Nah, keurutan keberapa tadi? Ke-11, 10 Yakub. Terus ke bawah sampai Nabi Isa. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, baru Nabi Muhammad ke-25. 23. 23. Kebanyakan hitungnya dari 30 tadi. 19, 18. Oh 15 ya? Ya pokoknya lebih dari separuh lah. 15 kan lebih dari separuh. Lebih dari separuh Rasulullah yang 25 yang disebut namanya dalam Al-Quran itu adalah Bani Israel. Dan ternyata sepanjang sejarah Bani Israel ini memainkan peran yang sangat signifikan terhadap hitam putihnya dunia. Disinilah rahasianya. Ya. Ini yang luput dari perhatian banyak orang. Ya, luput dari perhatian banyak orang. Nah, mari kita lanjutkan. Wa alaina rusal kitabah wa ya'lamu ganti Bani Israil. Ini sudah masuk tentang Bani Israel. Ya. Dan telah kami berikan kepada Musa Alkitab wa ja'alnahu, dan kami jadikan kitab itu dari Bani Israil sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Kitab ini adalah kitab Taurat, dan kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Artinya ya. Dan setelah diturunkannya Al-Quran, keberlakuannya kitab Taurat itu udah expired, udah nggak berlaku lagi. Ya. Ketika zaman Nabi Isa, Taurat masih dipakai karena hukum-hukum Nabi Isa itu menggunakan hukum-hukumnya Nabi Musa, masih dipakai. Tapi begitu Quran itu semuanya udah manusia. Lo kan masih itu bagus-bagus, baik ya bagus dari Allah, nggak bagus gimana? Pasti bagusnya. Relevan atau tidak? Ada relevan, ada yang tidak. Tapi relevan maupun tidak, itu udah dinyatakan sendiri Allah Ta'ala tidak berlaku. Yang relevan udah dimasukkan dalam Quran, yang tidak relevan udah dihilangkan. Jadi kitab suci sekarang ini tinggal Al-Quran, nggak ada lagi kitab Taurat. Jadi kalau orang mengatakan kitab Taurat kitab suci, itu orang yang benar. Ya, itu akidah yang salah. Ya. Pertama udah dihapus. Kedua lagi otentisitasnya, keasliannya itu patut dipertanyakan. Ini kajian udah banyak. Kajiannya udah banyak, jadi nggak perlu kita diskusikan. Ya. Jadi kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ya. Bani Israel. Allah tattakhidu, agar kalian wahai Bani Israel tidak menjadikan min duni selain aku wakila sebagai sandaran. Jadi agar tidak menjadikan sandaran selain
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzurriyyatan man hamalna Bani Israil itu sebagai bagian dari keturunan orang-orang yang dulu kami bawa bersama Nabi Nuh. Jadi sebelum Nabi Ibrahim itu jauh sebelumnya itu sudah ada Nabi namanya Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh inilah yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari banjir besar. Menurut kajian kontemporer, kajian yang sekarang ditemukan, itu banjirnya itu di Laut Hitam. Katanya perahunya itu ditemukan di Laut Hitam. Allah akan disawab, kita belum pernah tahu seperti apa. Tapi yang jelas Quran memberitakan bahwasanya ketika itu kaum Nabi Nuh yang sekian banyak yang durhaka kepada Nabi Nuh, Allah Ta'ala dihancurkan sama sekali kecuali beberapa orang sebagai pengikut Nabi Nuh. Dan pengikut Nabi Nuh ini salah satunya kemudian turun menurunkan Bani Israel ini. Yang menurunkan Nabi Ibrahim menurunkan Nabi Ismail dan Ishak, dan Ishak menurunkan Nabi Yakub, yang nama lain dari Yakub adalah Israel. Anak-anaknya Nabi Yakub disebut Bani Israel. Innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Enggak kita perdalam bab ini, ya. Bab syukur itu enggak ada habis-habisnya. Ya, sepanjang kita masih berpikir bersyukur itu bab syukur masih relevan. Tapi konteks kita hari ini adalah peringatan Isra dengan mengkaji surat Al-Isra ini. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latusidunna fil ardi marratayn wa la ta'lamunna 'uluwan kabira. Wa qadayna, dan telah kami tetapkan, ya, ila Bani Israil, buat Bani Israil, ya, fil kitab, di dalam Alkitab, latusidunna fil ardi marratayn, benar-benar kalian wahai Bani Israil akan membuat kerusakan di muka bumi ini marratayn, 2 kali. Ini kerusakan yang besar. Kalau kerusakan yang kecil-kecil sudah tiap hari, tapi kerusakan yang besar dilakukan 2 kali. Fil kitab ini berbagai tafsir itu di dalam kitab Taurat. Tapi menurut tafsir yang lain, ini Alkitab maksudnya adalah Lauh Mahfuz. Telah kami tetapkan dalam Lauh Mahfuz, dalam kitab Allah Ta'ala. Ya, dimaknai Lauh Mahfuz maupun dimaknai kitab Taurat, dua-duanya tidak bertentangan. Terserah saja. Yang jelas bahwa Allah telah menetapkan bahwa Bani Israil itu dihidupkan oleh Allah Ta'ala dengan membuat 2 kali kerusakan yang amat sangat dahsyat di muka bumi. Apakah itu perang dunia pertama dan kedua? Ya barangkali kebagian saja. Tapi bukan itu yang dimaksud, karena nanti hubungan-hubungannya ternyata tidak menunjukkan kesan. Walaupun menurut kajian-kajian yang sempat saya baca, itu perang Bani Israil sangat dahsyat. Jadi peristiwa perang dunia pertama maupun kedua, dan itu jutaan nyawa melayang. Ya. Tapi besar sebuah bencana itu bukan diukur dengan berapa yang mati, tapi pada efek yang ditimbulkan terhadap tegaknya atau runtuhnya kebenaran. Kalau kebenaran itu menjadi runtuh dan efeknya luas, maka itu berarti kerusakan itu sangat dahsyat. Walaupun dari sisi nyawa tidak banyak, tapi walaupun banyak nyawa yang mati, tetapi efeknya terhadap kebenaran tidak signifikan, maka itu tidak peristiwa besar yang kita tahu dari sini. Ya. Nah, Bani Israil, yang lain jangan ini. Mestinya yang lain juga dikasih minum. Ya, kan asas keadilan. Semua mendapatkan kesejahteraan. Jadi sampai mana tadi? Latus siduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira.
kalian wahai Bani Israel lantak luna akan berbuat sombong, akan berlaku sombong uluwan kafiro dengan kesombongan yang sangat besar atau sombong yang sesombong-sombongnya. Dan memang tidak ada makhluk di muka bumi ini yang berlaku sombong lebih dari Bani Israel. So, bagaimana dengan Fir'aun? Ya, kira-kira sombong mana Bani Israel dengan Fir'aun? Kan dulu Bani Israel itu ditindas oleh Fir'aun. Tapi kenapa kau yang disebut latak lulang kafir? Kira-kira mana ya? Sombongan mana Fir'aun dengan Bani Israel? Sama-sama sombongnya. Ya, saling menyombong. Jadi Bani Israel ini panjang ceritanya. Ketika di bawah penindasan Bani Israel, penindasan Fir'aun, itu mereka belum menyombongkan diri. Mereka udah ya beling lah, nakal seperlunya sehingga mereka ditindas. Ya itu kita semua tahu lah. Bani Israel itu kan dari 12 bersaudara. Kalau Quran juga menyebutkan tentang 12. 12 itu adalah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya. Jadi 2 dari satu ibu, yang 10 dari ibu yang lain. Kan itu. Nah, Nabi Yusuf dengan Bunyamin namanya. Nah itu yang bersaudara satu ibu. Yang lain-lain ibu, dan kemudian yang lain itu yang mengerjai Nabi Yusuf. Mestinya dia dihukum zamannya Nabi Yusuf. Ya, tapi Nabi Yusuf nggak pernah menghukum mereka. Dan Yusuf mengatakan antum tulafrau, kalian bebas. Ya. Tapi apakah kemudian selesai kesombongannya? Ternyata masih luar biasa sampai kemudian jatuh dari jajaran elit Mesir. Kan mereka kan dibawa oleh Nabi Yusuf ya, oleh Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Dari situ mereka menjadi saudaranya menteri dan mendapatkan kedudukan istimewa. Seandainya kedudukan istimewa ini dipelihara, nggak akan menimbulkan masalah. Tapi karena kedudukan istimewa ini kemudian dibuat menjadi kesombongan mereka, maka mereka kemudian dibenci oleh orang Mesir yang asli. Dan akhirnya terjadi pertentangan yang permanen antara orang penduduk asli Mesir dengan yang bawaan Nabi Yusuf dan saudaranya dan kemudian anak cucunya semua. Nah, sampai pada masanya mereka akan dihancurkan dan diuji dengan ujian yang sangat berat melalui Fir'aun sampai mereka diselamatkan oleh Nabi Musa dibawa kembali ke Palestina, lalu kembali sana. Nah, ini pendahuluan bahwa sebenarnya sejak awal Bani Israel itu mempunyai problem, ya, problem watak dan ikatan. Akidah dasarnya mereka benar, tapi problem di sisi asalnya. Ya, problem di sisi asalnya. Maka pelajaran akidah yang bisa beli sendiri itu nyambung dengan akhlak, dan akidahnya menjadi tidak benar, dia akhlaknya tidak benar. Maka latus sudah dari marotain wala takuna untuk kafir. Fa'ila jawabu lahuma, maka apabila datang, ya, apabila tiba saatnya, ya, wa'adu janji Allah, ulahuma yang pertama dari 2 janji. Jadi membuat kerusakan 2 kali. Ketika kerusakan pertama kamu lakukan, maka kata Allah Ta'ala, ba'atna alaikum ibadan lana, kami akan kirimkan hamba-hamba Allah, ibadan lana uli ba'sin syadidin, yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, fajasu khilal diyar, maka mereka merajalela di kampung-kampung. Artinya mereka berhasil menaklukkan kampung dan tidak satu tempat pun yang aman bagimu. Dan siapakah hamba Allah itu dan kapan masa itu terjadi? Nah, ini yang menjadi diskusi para ulama. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya
yang dimaksud dengan hamba Allah yang mempunyai kekuatan dahsyat itu adalah dan Bukit Nazar dan tentaranya, yaitu di zaman Babilonia. Karena berdasarkan sejarah ketika itu Bani Israel juga udah merajalela di Babilonia, membuat kerusakan dan kemudian dia digempur. Jadi gini ceritanya. Nabi Daud ini dari Nabi Daud, kebangkitan Bani Israel ini mulai lagi. Jadi dari Bani Israel dikejar di Mesir, setelah dikejar di Mesir lari ke Palestina. Di Palestina ini mereka karena tidak taat kepada Nabi Musa, mereka tidak mendapatkan tempat. Ya. Jadi mereka yakimuna fil ardi arba'ina sanatan. Mereka kebingungan ya di lembah padang, orang menyebutkan padang Tih ya, disebut padang Tih karena yakihun, mereka kelayapan, gak mendapatkan arah. Arba'ina sanatan selama 40 tahun. Tapi kalau menurut para atas itu bukan 40 tahun dalam hitungan 40 tahun itu. Ya, tapi sampai masa ketika Allah Ta'ala menyelamatkan mereka. Nah, mereka disuruh melawan raja yang ditakluk ketika itu, mereka tidak mau. Terus mereka sampai ditindas dan seterusnya lah, itu rangkaian kecilnya sampai puncaknya mereka ditindas oleh Jalut. Ketika mereka ditindas oleh Jalut, disitulah Nabi Allah itu setelah Nabi Musa itu ada nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi Nabi, orang mengatakan itu Nabi bukan Rasul. Nabi-nabi di kalangan Bani Israil. Nah, sampai Nabi ini memohon kepada orang-orang Bani Israel mohon kepada Nabi ini, wahai Nabi, tolong minta kepada Allah agar kita ini diturunkan seorang pemimpin di antara kita agar bisa mampu melawan Jalut. Nah, kata Nabi, nanti jangan-jangan kamu setelah diangkat pemimpin itu kamu lari. Gitu. Bagaimana pun kami lari, sedang selama ini kami sudah didolimi. Ya, dan seterusnya itu di surat Al-Baqarah. Nah, terus sampai begitu, ya kalau kita pelajari itu akan tahu bagaimana watak Bani Israel sesungguhnya. Sampai puncaknya kemudian mereka menjadi tinggal orang sedikit, dan dari yang sedikit itulah kemudian terjadi kemenangan. Kamu dikatakan qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, dan kunci kemenangan itu terjadi ya, selain solidnya yang kecil yang beriman ini, itu juga ada seorang pahlawan kecil yang bernama Daud, dan Daud inilah yang berhasil membunuh Jalut. Setelah Jalut terbunuh, maka berdirilah kerajaan baru yang namanya kerajaan Israel. Waktu itu belum tidak disebut kerajaan Israel, namanya belum kerajaan. Pokoknya kerajaan baru di bawah kepemimpinan Daud. Daud kemudian tidak lama, karena setelah itu digantikan oleh anaknya setelah wafat yang namanya Sulaiman. Panglimanya tadi namanya Tolu. Ya, tapi sebenarnya menjadi raja adalah Daud. Nah, Daud meninggal karena disiapkan seperti itu Allah. Digantikan oleh Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman inilah kerajaan Bani Israel, apa namanya, nggak disebutkan dalam Quran, tapi itu kerajaan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman itu menjadi kerajaan yang terbesar sepanjang sejarah, dan tidak ada kerajaan yang lebih hebat sampai nanti hari kiamat yang melebihi kerajaan Nabi Sulaiman. Ini doanya Nabi Sulaiman dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah luar biasa Bani Israel ini. Nah, dalam keluar biasaannya itulah kemudian Nabi Sulaiman wafat. Ketika Nabi Sulaiman wafat ini terjadi perebutan kerajaan antara dua bersaudara anak-anak Nabi Sulaiman. Ya, bapaknya Nabi, tapi anaknya nggak Nabi. Anaknya berbeling, berebut. Akhirnya perang saudara. Perang saudara ini habis-habisan sampai akhirnya tidak ada kalah, tidak ada menang, atau dua-duanya kalah, dua-duanya kalah. Terpecahlah kerajaan ini menjadi dua. Kerajaan di selatan, ya Yaman dan saudaranya itu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan
yang Syam dan sekitarnya, itu yang disebut kerajaan Israel. Jadi dari Yehuda, dari turunan yang namanya Yehuda itu. Kemudian yang satu lagi mengambil nama nenek lebih tinggi lagi, yaitu mengambil nama Israel. Jadi yang satu Yehuda, yang satu Israel. Nah, karena mereka ini dua kerajaan udah kecil, ditambah lagi terus berperang, akhirnya mereka lumpuh. Apa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dengan luar biasa itu, sedikit demi sedikit runtuh. Tentaranya menjadi tidak punya orientasi dan seterusnya. Sementara di Irak, di Babilonia, ini ada kerajaan besar yang sedang membangun imperium, membangun kekaisaran, namanya kerajaan yang disebut tapi kerajaan Babylon, ya, kerajaan Babylon sebutannya nama Babel. Jadi itu Babilonia, kerajaan Babilonia dipimpin oleh raja namanya Nebukadnezar. Begitu melihat tetangga kerajaan ini perang saudara, langsung dia serbu dan dua-dua kerajaan itu hancur, tidak ada lagi ceritanya. Jadi Nabi Sulaiman yang mendirikan, yang mengembangkannya, yang mendirikan Nabi Daud, dikembangkan oleh Nabi Sulaiman menjadi negara terkuat di dunia yang tidak akan pernah ada yang lebih kuat sampai hari kiamat. Tetapi dihancurkan oleh anaknya, hanya satu generasi. Setelah hancur dalam waktu yang singkat, satu generasi saja dari dihapuskan oleh Nebukadnezar. Jadi negara terbesar di dunia hancur dalam satu generasi. Tentu bisa bayangkan. Jadi wajar ya ketika itu bahwa Imam Ibnu Katsir mengatakan itulah peristiwa terbesar dalam sejarah dan itulah kehancuran Bani Israel yang pertama. Ada logikanya dan ada dalil-dalil yang, tapi ternyata nanti ada dalil yang lain. Ternyata bukan itu. Ya, ternyata bukan itu. Jadi kesimpulan Ibnu Katsir dikoreksi dengan ulama-ulama belakangan. Ini bukan saya yang koreksi. Ini saya hanya rujukan para ahli saja. Nanti kita sebutkan ahlinya siapa. Jadi ba'atsna alaihim ibadalah. Kalau kamu sudah melakukan kerusakan yang pertama itu, nanti akan kami kirim ya untuk menghadapimu hamba-hamba kami ibadalah uli ba'sin syadid yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Fajasu fil dariyat, maka mereka kemudian merajalela di kampung-kampung. Siapakah mereka ini? Apakah itu? Wakana wa mafulah, dan adalah itu merupakan janjian pasti. Siapakah itu? Apakah itu? Nebukadnezar. Nah, ternyata ada ulama belakangan yang merujuk pada pertanyaan yang dilontarkan oleh Syekh Qutb. Ya, saya lupa namanya, ini dokter yang nulis dari Palestina. Ternyata Nebukadnezar itu sama sekali tidak mewakili makna ibadah lana. Pertama, dia bukan muslim, dan ibadah lana itu hamba-hamba kami yang tidak pernah di dalam Al-Quran dipakai kepada seseorang yang bukan muslim. Jadi penggunaan kata hamba kami itu hanya diterapkan kepada orang muslim. Nebukadnezar bukan muslim. Iya. Kalau begitu siapa ibadah lana hamba kami? Kalau ke ayat 1, Al-Asra bi'abdihi laila, yang telah memperjalankan hambanya, kata yang dipakai adalah hambanya, bukan Asra bi Muhammadin, bukan memperjalankan Muhammad atau memperjalankan siapa, tapi dengan istilah bi'abdihi. Dan kemudian kata abd ini dipakai di ayat kelima. Nah, ternyata kalau kita telusuri penggunaan kata-kata ibadah lana itu mengacu kepada sekelompok orang yang secara sifat itu mengacu kepada ayat satunya. Siapakah yang paling mendekati sifatnya dengan sifat Rasulullah SAW? Ya para sahabat. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, ini dalil dari surat Al-Isra, Al-Asr. Jadi kalau di surat Al-Isra ayat 5 ini Allah sebutkan
ibadah lana uli basin sadidin fajasu kiladia itu adalah hamba-hamba yang mengusir Bani Israil. Sekarang kita buka di surat Al-Hasyr, ya. Surat Al-Hasyr surat berapa? Pokoknya surat berapa lah? Ke-59 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Dialah Allah Ta'ala yang mengusir, yang mengeluarkan, ya. Alladzina kafaru, orang-orang kafir min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab. Min diarin, dari kampung mereka, li awwalil hasyr, pada kali pertama pengusiran. Ungkapan kali pertama pengusiran itu mengacu kemana? Apakah Rasulullah SAW pernah mengusir Bani Israil sebelumnya? Tidak pernah. Kalau begitu sebutan di awal hasyr itu awal kemana? Di sini tidak ada penjelasan di kitab tafsirnya. Ya. Dan kalau kita hubungkan dengan surat Al-Isra, ternyata ulahuma itu adalah awal hasyr. Ulahuma itu adalah awal hasyr, dan itu adalah Bani Israil yang diusir dari perkampungan Bani Quraidah. Ya, dari perkampungan Bani Quraidah setelah perang Khaybar. Ya. Dan perang Khaybar itu adalah perang yang sangat luar biasa, ya, akibat pengkhianatan orang-orang Bani Israil terhadap Rasulullah perjanjian Madinah. Jadi perjanjian Madinah ini konstitusi pertama dalam sejarah negara-negara di dunia, dan itulah yang mengikat, ya, bangsa Arab dari berbagai suku untuk menjadi satu kesatuan dalam negara modern. Dan itu dirusak oleh Bani Israil, Dan Bani Israil ini panjang ceritanya. Peristiwanya seolah-olah kecil, tempatnya seolah-olah kecil. Tapi ingat, negara Madinah itu bukan kecil tempatnya dan kecil sedikit penduduknya saja yang perlu dilihat, tetapi dia merupakan prototipe sebuah masyarakat ideal. Dan itulah sebuah gambaran terbesar bagi idealisme. Jadi tadi saya sebutkan, melihat sesuatu besar dan kecil itu jangan dilihat dari skala geografisnya atau skala ukuran-ukuran fisikly, secara fisik, ya. Tapi harus dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap tegaknya atau runtuhnya kebenaran. Nah, peristiwa Khaybar itu merupakan momentum yang sangat menentukan, ya, bagi tegaknya kebenaran. Seandainya kaum muslimin ini tidak melakukan pengusiran, mungkin ceritanya akan sangat lain. Di sini Rasulullah SAW, dan tentu perlu baca lagi. Ya, kita baca lagi bagian persen itu. Semua laki-laki itu dihukum mati. Ya, semua laki-laki dihukum mati. Ya, yang tersisa adalah anak-anak dan wanita, dan itu pun diantarkan, disuruh pergi keluar dari wilayah negeri Islam. Dan itulah mereka kemudian merajalela ke seluruh dunia. Ya. Sampai sekarang mereka merajalela di seluruh dunia. Ya, dan itu nanti ceritanya lain kesempatan aja. Tapi yang jelas Bani Israil mengalami pengusiran yang luar biasa di peristiwa Khaybar. Dan sampai sekarang tidak ada yang lebih mengerikan dalam sejarah kehidupan umat Yahudi kecuali peristiwa Khaybar. Kalau diingatkan tentang kamp konsentrasi Jerman, mereka biasa aja, bahkan dimain-main, ya, tentang bagaimana mereka di Polandia dan seterusnya, Nazi kecil. Tapi begitu diingatkan Khaybar, merinding mereka, karena aslinya mereka punya akidah masih, cuma akhlaknya nggak berkembang. Ya, akidahnya juga banyak menyimpang, tapi akidah dasarnya mereka masih percaya pada janji Allah Ta'ala. Maka begitu diingatkan Khaybar, itu mereka udah langsung merinding. Jadi itulah awal dasar. Jadi kalau tadi di surat Al-Isra Allah Ta'ala sebutkan tentang ulahuma
Maka itu adalah pengusiran di Khaybar. Dan itulah ya. Jadi kita udah nggak ini udah masuk bisa ya? Sudah masuk bisa. Berarti sampai di sini. Lanjutannya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sebenarnya masih rangkaian ketemunya yang kedua, dan intinya yang sedang kita hadapi itu adalah yang kedua ini. Kalau itu sudah diselesaikan Rasulullah SAW, sekarang kita menghadapi yang membuat kerusakan di tingkat yang kedua. Apa bentuknya dan seperti apa, dan pengusiran keduanya itu seperti apa? Ya, kapan-kapanan kita bahas kalau Allah Ta'ala memberikan umur kita banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.